Sembari menunggu sampai maghrib, saya bakalan balesin pertanyaan-pertanyaan kalian. Mari bertanya, mari bertanya, mari bertanya. Bentuk larangan daripada perempuan-perempuan yang haid adalah lamsul mushaf, hamlul mushaf. Menyentuh Al-Quran, memikul Al-Quran, mengangkat Al-Quran, membawa Al-Quran, dan semacamnya. Ini, perempuan haid dalam mazhab Syafi'i gak boleh baca Quran. Gak boleh baca Quran. Jadi gak usah baca Quran. Salah, karena itu bukan Al-Quran. Sebab kalau Al-Quran emang jelas firman Allah, keautentikan dan kebenaran itu jelas 100% benar. Sedangkan kitab-kitab yang lain tidak punya derajat yang sama sebagaimana Al-Quran. Bahkan hadis Nabi. Perempuan haid gak boleh baca Al-Quran, terus gimana yang berusaha buat menjaga hafalannya? Sebenarnya tetap banyak juga ulama yang kekeh tidak memperkenankan perempuan haid untuk membaca Al-Quran. Tapi ada juga yang memperkenankan khusus untuk hafizat dan juga untuk muallimat. Di antaranya adalah Habib Muhammad Asy-Syafi'i. Yang berkali-kali ditanyakan. Oke, sekarang mari kita jawab. Pertama, wudu bagi seorang yang halangan, lagi yang haid, bukan junub ya, bukan yang junub. Buat yang haid itu tidak sah. Jadi kalau misalnya kamu wudu, takutnya masuk dalam kategori tala'ub. Tala'ub itu apa? Main-main, sehingga tidak diperkenankan. Lebih kuat daripada tayamum. Tayamum bisa dipakai buat satu fardu doang, sedangkan wudu lebih banyak. Nah, tapi kalau misal teman-teman wudunya dihususin niatnya, contoh, saya niat wudu untuk salat zuhur, ya cuman bisa dipakai buat salat zuhur doang. Jadi kalau niat wudu itu diumumin aja. Hadis mutawatir, ada hadis ahad. Hadis mutawatir merupakan sebuah hadis yang tidak mungkin dikatakan itu palsu. Jadi keautentikan daripada hadis mutawatir itu fix 100% benar. Salah satu di antara definisi para ulama adalah marawahu jam'un an jam'in yastahilu 'adatan ay yattafiqu 'ala al-kadhib. Hadis yang diriwayatkan oleh banyak banget sampai-sampai gak masuk akal loh. Di situ hadis tersebut itu ditemukan kedustaan dari hadis tersebut itu mustahil banget. Jadi kalau kita dengar, kalau teman-teman sekalian udah dengar ini hadis mutawatir, udah itu fix, udah benar, pasti benar, tidak mungkin salah, tidak mungkin ada catatan dalam sanadnya. Wallahu a'lam. Patutnya dibaca setelah imamnya selesai membaca surat Al-Fatihah, dan sepatutnya imamnya itu berhenti sejenak, berhenti sekadar waktu makmum berhasil membaca surat Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Kalau asal kalian tahu aja bahwasannya salat itu terikat dengan waktu, bukan terikat dengan adzan. Jadi kalau misal tempat kamu gak ada adzan, salatnya tetap diwajibkan. Tapi kalau misal yang baiknya gimana? Ya nunggu iqamah. Cinta Indonesia banget. Jadi belum pernah terbayang Husain itu bakalan pindah ke negara apa. Tapi intinya kalau misal itu beneran terjadi, saya berharap semoga saya itu tinggal di negara di mana negara itu memfasilitasi agama saya dengan baik. Sekarang saya mau cerita. Sebenarnya sama-sama zodiak, yaitu golongan darah. Menilai sebuah karakter seseorang ya berdasarkan golongan darahnya masing-masing. Dan ini berkaitan sama diri Husain sendiri. Oke, saya mau cerita. Jadi dulu pas saya masih SD, saya tuh tes golongan darah. Jadi sekolah saya ngadain gitu. Dan golongan darah saya waktu itu adalah 0. Jadi orang sekarang bilang O, tapi waktu saya belajar biologi katanya penyebutannya bukan O, tapi 0 ya. Jadi selama bertahun-tahun saya hidup di mana paradigma saya itu bilang kalau golongan darah saya itu 0, golongan darah Husain 0. Jadi setiap kali saya baca orang-orang yang ramah sesuai dengan golongan darah saya selalu pikir, oh, yang saya baca adalah yang sesuai dengan golongan darah saya. Golongan darah saya yaitu 0. Oh, 0. Wih, ini Husain banget. Wih, ini Husain banget. Wih, tahu ini Husain banget. Ini Husain banget. Saya ngerasa gitu. Selalu saya relate dengan semua yang ramal tentang karakter diri orang-orang yang golongan darahnya 0. Wih, ini Husain banget, ini Husain banget. Tapi pas saya SMA, saya kembali melakukan tes golongan darah. Dan Anda tahu golongan darah sebenarnya itu apa? Entah dulu tukang tesnya waktu saya SD itu gimana kerjaannya. Tapi yang benar adalah golongan darah saya adalah B. Golongan darah saya itu B. Dan saya masih gak yakin. Loh, kok bisa B gitu? Saya marah gitu waktu itu yang ngurus PMI. Coba tes lagi, saya minta tes lagi. Dan tetap B. Dan beberapa kali saya tes masih B. Dan yang benar emang B. Jadi dari dulu
Saya bilang, saya baca meme, saya baca ramalan-ramalan tentang golongan darah, dan saya ngerasa relate, padahal sebenarnya golongan darah saya itu nol. Golongan darah saya itu B. Tapi yang dari dulu-dulu saya baca itu nol. Aneh kan? Simpulannya itu cuma sugesti. Sugesti yang membuat orang-orang itu ngerasa, oh ini relate banget. Oh ini Husain banget. Oh ini aku banget Virgo. Cuman, apa ya? Sugesti palsu. Oke, doakan saya mau nikah.